Ya, bocah kecil yang berada di pangkuan perempuan itu menunjuk seorang pria yang menghampiri mereka bersama gadis kecil yang berada di genggamannya. Ayah, tuh, ayah datang. Perempuan itu menunjukkan keberadaan ayah dari anaknya. Ini baju gantinya. Perempuan itu menyerahkan anaknya yang berada di pangkuan, kemudian menerima baju ganti. Bunda lihat, Siena beli slime-nya 2. Satu buat Siena, satu buat Dek Sanan. Gadis kecil yang memakai bando itu memperlihatkan 2 bungkus slime yang berada di genggamannya. Dek Sanan pasti senang, kakak beliin mainan. Siena sudah tunjukin slime-nya sama Om Atar. Siena menggeleng. Belum, tadi Siena lihat Bunda terus kesini bareng ayah. Kalau gitu, Siena duluan ke meja ya. Kasian Om Atar sendirian. Nanti tunjukin slime-nya. Bagus nggak menurut Om Atar? Siena mengangguk patuh kemudian berlari ke arah meja tempat Atar berada. Pengusiran secara halus pada anaknya membuat sang suami penasaran. Kenapa sayang? Lalu menatap perempuan yang sama tingginya dengan sang istri. Perasaan Tika mulai tidak enak. Perempuan itu tersenyum pada putranya yang menghentikan tangis saat digendong oleh sang ayah sebelum membalas tatapan suaminya. Salah paham sedikit ya. Perempuan itu beralih mengulurkan tangan pada Tika. Zakia, temannya Atar. Dengan malas-malasan, Tika membalas uluran tangan itu. Dan ini suami saya, Mahesa, sahabat Atar. Pria yang disebut suami tersenyum tak sampai mata ke arah Tika. Sudah punya suami dan 2 anak, masih berani cari perhatian sama suami orang. Lalu satu hal yang Tika anggap konyol di dunia ini, yaitu pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan di hadapannya terlalu berlebihan. Anak saya nggak sengaja muntah di kemeja Atar, lalu saya berinisiatif membersihkan bahunya setelah meminta izin. Itu pun tidak secara langsung, karena membersihkannya menggunakan handuk kecil. Yang Tika tidak tahu bahwa keberadaan handuk kecil itu terhalangi oleh garis tulisan Bakeri. Makanya saya langsung ke toilet. Sanan senang digendong Atar, karena itu saya kesusahan membujuknya bersih-bersih. Membuka dan menutup kembali bibirnya. Tatapannya beralih pada baju yang dikenakan bocah kecil itu. Sedikit basah di bagian ujungnya. Tika meringis. Ternyata ia yang salah paham. Gurat serius wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Alih-alih menatapnya tenang dengan sorot yang tajam. Saya minta maaf kalau tindakan saya barusan melukai hati kamu, Mustika. Mahesa menatap Hia dengan gurat penasaran, mempertanyakan sosok Mustika. Istrinya Atar. Kerutan Mahesa semakin dalam. Atar yang mereka kenal masih bujangan dan terjebak dengan satu nama perempuan. Lalu mengapa ada seseorang yang mengaku sebagai istri Atar? Jelas, Mustika bukan satu nama yang membuat lelaki itu bertekuk lutut. Mahesa ingin bertanya lebih lanjut, namun Hia mengisyaratkan untuk tetap diam. Saya minta maaf mbak, sudah salah paham. Gak apa-apa Mustika. Kamu kesini pasti mau makan juga kan? Gabung bareng kita aja. Ajak Hia dengan ramah, kemudian menyentuh tangan Tika dengan akrab. Gak usah, Tika pulang aja. Jangan dong, kali-kali kita double date. Tika takut ganggu kalian. Udah beres kok ngobrolin kerjaannya. Ayo. Hia beralih menatap suaminya. Sayang, kamu yang gantiin ya. Oke. Hia menyerahkan baju ganti Sanan. Terpaksa,
Tika mengekori Hia karena tidak enak menolak ajakannya. Di salah satu sudut kursi, Atar sedang mengobrol dengan Sienna. Sesekali gadis cilik itu tertawa memancarkan binar kebahagiaan saat melihat Atar bicara. Atar terkekeh dengan sorot yang hangat melihat Sienna yang tertawa lepas. "Bunda?" Sienna tak sengaja melihat keberadaan bundanya. Panggilan itu membuat Atar menoleh, lalu terpaku saat menyadari sang istri sedang bersama temannya. "Mas," Tika mensalami Atar dengan sopan, namun terlihat gugup. "Lagi apa di sini?" "Tadi mau beli roti. Terus kita ketemu. Sekalian aja ajak ke sini," sambung Hia yang menduduki kursinya. "Kalian saling kenal?" tanya Atar sedikit heran melihat interaksi Hia yang terlihat bersahabat. "Baru kenalan?" Raut wajah Atar masih terlihat ragu sekaligus penasaran, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Tika menduduki salah satu kursi yang kosong samping Sienna. Gadis cilik itu menatapnya penuh perhitungan seakan keberadaan Tika untuk mencuri mainannya. "Tante siapa?" "Halo, tante namanya Mustika. Ini Sienna ya?" Sienna mengerjap kemudian menatap bundanya yang tersenyum sembari mengangguk. Sienna mencium tangan Tika dengan cuek. "Tante Mustika ini istrinya Om Atar." Atar melirik Tika beberapa saat. "Istri?" Sienna beralih melirik Om Atarnya. "Om Atar kapan menikahnya? Kok Sienna gak diundang? Om bilang kalau menikah, Sienna jadi pagar ayu, terus rambut Sienna disanggul, banyak bunga." Sienna menatap bundanya. "Iya kan bunda? Bunda istri ayah karena menikah?" Hia mengangguk dan sedikit tak enak hati dengan pertanyaan anaknya yang menyangkut personal. Walaupun pertanyaan Sienna mewakili benaknya. Atar pasti memiliki alasan tertentu merahasiakan status barunya. Mungkin menikahnya waktu Sienna liburan? Ih, kok Sienna gak tahu? Atar mengulurkan tangannya mengelus pucuk kepala Sienna. "Maafin Om ya Sienna." Mahesa menghampiri mereka sembari menggendong Sanan yang sudah rapi. Mengetahui sang ayah tiba, Sienna menghampirinya sembari memainkan jari telunjuknya di mulut. "Ayah," ucapan Sienna terpotong karena Hia menurunkan telunjuk anak sulungnya. "Ayah, tahu nggak Om Atar udah menikah?" "Kakak sedih Om Atar sudah menikah." "Iya ayah, nggak jadi disanggul, terus cantik pakai kebaya." "Ayah kan sering sanggulin rambut kakak." "Rambut kakak disanggul, tapi nggak ada bunga-bunga kayak Tante Shiva." "Tapi kita mau menikah lagi kok Sienna. Nanti kamu dirias kayak pengantin." Tukas Mustika tak tega melihat kekecewaan Sienna. "Wah, kapan Tante menikah lagi sama Om Atar?" Tika tersenyum gemas saat melihat makhluk berbulu di layar ponsel sedang gelendotan dengan induknya. Hampir pukul 12 malam, tetapi Tika belum berencana tidur. Padahal beberapa kali ia menguap. Kucing-kucing yang berada di ponselnya sangat menghibur, hingga candu untuk menonton video-video selanjutnya. Kegiatan inilah yang terkadang membuat Tika kurang tidur dan merasa lemas saat di tempat kerja. Karena sebelum tidur, pasti memainkan ponsel, melihat sosial media, atau video-video yang sekiranya lucu. Tika merasakan pergerakan Atar yang berada di balik punggungnya. Belum tidur? Suara serak khas bangun tidur terdengar. Tika membalikkan ponselnya kemudian menelengkan wajah sebentar.
Kebangun, Mas. Atar tak langsung menjawab, melainkan bangkit berdiri. Kebelet, dengan mata yang sedikit terbuka dan alis yang mengerut. Atar terburu-buru ke kamar mandi. Sementara Tika kembali membuka ponselnya, lalu membuka slide Instagram, melihat barisan story yang diikutinya. Tika mengetuk akun yang bernama Adelia Fenty di barisan story. Adelia memperlihatkan kesibukannya yang menghadiri launching produk kosmetik, mempromosikan beberapa produk dan menemani anaknya belajar. Tika menekan satu gambar agar ia bisa memperhatikannya dengan lama. Di saat yang sama, Atar kembali bergelung dengan selimutnya. Tidur. Walaupun saat Atar mengatakan itu sambil terkantuk-kantuk, tetap tidak meninggalkan kesan tegas. Mas, lihat deh. Tika memperlihatkan layar ponselnya. Sinar layar ponsel Tika membuat Atar memincingkan matanya. Meja belajarnya anak Adelia mirip ya sama yang kamu beli kemarin?